Saudara, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Gianyar. Seperti kita ketahui, Gianyar selain sebagai kota seni, saat ini tampilannya juga sudah cantik sekali sebagai kota dengan pariwisatanya yang cukup tinggi. Tapi di tengah pandemi COVID-19, kita ketahui ya, kita memang terdampak sekali, terutama di bidang pariwisata. Saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Gianyar, Bapak Agus Mahyastra, dan kita akan tanyakan langsung seperti apa program beliau mewujudkan kota Gianyar yang semakin cantik ini ke depannya. Selamat pagi Pak Agus Mahyastra, apa kabar? Selamat pagi Ibu. Sehat Pak ya? Sehat Astungkara. Ya. Pak, saya lihat di awal kepemimpinan Bapak Gianyar jauh berbeda Pak ya, luar biasa sekali perbedaannya terutama di pusat kota ini Pak. Nah itu bagaimana sih ide awal Bapak kok bisa menciptakan taman dan lampu-lampu yang menarik sekali ini Pak? Iya, terima kasih Ibu. Terkait dengan apa yang dalam jangka pendek ini telah kita lakukan, tidak lepas dari bagaimana saya dalam visi misi kemarin maju sebagai calon kepala daerah menjadi Bupati Gianyar, memandang Gianyar ini. Kalau dulu dikenal Gianyar ini dengan daerah berwisata yaitu Ubud, dan kawasan wisata lebih ada 2 kawasan wisata. Namun sebenarnya Gianyar ini seni. Gianyar ini unik, dan unik itu dimiliki oleh semua desa yang ada di Kabupaten Gianyar. Sehingga sebenarnya satu kawasan Kabupaten Gianyar adalah satu kawasan wisata. Oke, orang nginap di Ubud, namun dia tidak akan bisa tanpa melancong ke Tampak Siring. Dia tidak akan bisa tanpa melancong di Gua Gajah. Dia tidak bisa tanpa berbelanja di Sukawati. Dia tidak akan bisa tanpa melihat agro, wisata alam, wisata pengrajin di daerah Payangan Tegalalang. Sehingga Gianyar ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga saya membangunlah semua kesatuan itu, dan kita bangun kota kabupatennya. Kalau dulu Ibu jalan ke Gianyar, kota kabupaten kita kumuh sekali. Pasarnya kalau hujan airnya keruh, bahkan hitam kayak oli. Setelah itu orang berjejal-jejalan. Tidak ada kesan bahwa berbelanja di Gianyar itu sehat, yang kita konsumsi, apalagi makanan. Sehingga melihat itu saya berpikir bahwa PR pertama saya harus menjadikan ibu kota Kabupaten Gianyar menjadi ibu kota pariwisata idaman, cantik, sehat, dan benar-benar tampil sebagai ibu kota kabupaten. Sehingga syaratnya ternyata saya harus merubah pasar Gianyar dulu dengan anggaran yang luar biasa besarnya kalau dilihat dari pendapatan kita. Namun saya tidak mundur, saya konsep segala pendapatan baik yang bersumber dari PAD, dari perimbangan, baik dari bagi hasil dan pinjaman jangka panjang. Sehingga saya lakukan kajian dan saya eksekusi. Sekarang sudah di atas 30-40% sudah terbangun, dan Desember tanggal 15 nanti sudah kita resmikan. Dan itu ada 1.800 pedagang ada jualan di sana. Nah, itulah konsepnya. Tidak selesai di sana, kita tata tamannya. Telajakan masyarakat, itu tanah-tanah PKD mereka, saya tata, tanami tanaman dari kita pakai batu alam, dan kita kasih lampu. Seluruh kota ini, kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tambah lampu double, seperti yang saya pasang kemarin. Lampu-lampu ini ternyata menarik bagi milenial dan viral bagi YouTuber milenial, orang pacaran. Selain melihat alun-alun kota yang cantik sekali, ada tempat bermain anaknya, ada wisata remaja, ada tematik, ada orang tua di sana berbaur jadi satu, sehingga orang tua kita hidupnya itu yang gininya, harapan hidupnya lebih panjang. Anak ada tempat gini. Sekarang kategori ninja, dan saya sampaikan tahun depan harus masuk kategori utama bagi kota layak anaknya. Jadi dengan demikian sudah dilihat dan masyarakat cukup senang terkait dengan kebijakan yang baru berjalan 2 tahun ini. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan lebih bagus lagi di tahun-tahun berikutnya. Pak, saya lihat selain Bapak konsen terhadap penataan kota Pak ya, Bapak juga konsen di bidang kesehatan dengan adanya rumah sakit di Kecamatan Payangan Pak. Seperti apa itu awalnya Pak? Kalau kesehatan, tidak saja kita membangun infrastruktur rumah sakit, juga kita harus memperhatikan tenaga kesehatannya, nakesnya. Sehingga di Gianyar sekarang saya banyak menandatangani orang yang mencari spesialis. Kemarin sebelum pusat mengalokasikan anggaran insentif nakes bagi yang menangani COVID, kita udah berikan selama 2 bulan. Akhirnya pusat datang, tidak boleh double, saya tarik. Yang ketiga adalah rumah sakit harus ada lagi 1. Ini saya kemarin, karena saya ada beberapa beda pandang dengan BPJS, bahwa ada rujukan berjenjang,
langsung ke rumah sakit tipe C, tidak boleh ke tipe D, saya bikin rumah sakit tipe C. Kebetulan Payangan sekarang ternyata saya lihat pasiennya ada dari Sukawati, ada dari Singapadu, dari Ubud, bahkan dari Payangan, Tegalalang, termasuk di luar Gianyar, daerah Bangli Utara. Dan dari 100 bed yang saya rencanakan, baru bisa aktif 60 bed, 100% huniannya. Bahkan pendapatan daerah kita dari BLOD di sana sudah di atas 2,5 miliar. Jadi apa yang saya lakukan ternyata luar biasa. Jadi investasi 2 rumah sakit Sanjiwani dan Payangan, itu rumah sakit Sanjiwani saja di luar Alkes 300 miliar, Payangan, jadi termasuk habis-habisan di tahun pertama, pemerintahan pertama ini saya investasi di bidang kesehatan. Pak, selain dengan tadi penataan dan juga infrastruktur yang sudah Bapak lakukan, nah concernnya juga kan seperti yang kita perbincangkan tadi sama Bapak, harus juga memperhatikan kebersihan, Pak. Iya. Nah, seperti apa untuk menjadikan Gianyar bersih tanpa wilayah kumuh? Kalau kotanya sudah tertangani dari dulu, cuma perlu ditingkatkan. Kota masih perlu peningkatan kinerja dari Bitra ke timur, dari Dharmagiri, Abian Base, karena masih ada beberapa TPA di pinggir jalan yang memang beberapa jam sampahnya masih belum bisa diambil dengan baik. Perlu penambahan seat daripada perputaran truknya yang sebelumnya 2-3 kali, kita harus tambah di satu. Kedua, tidak boleh ada TPA di pinggir jalan-jalan besar, sedang kita jajaki. Dan kita sudah bersurat kepada gubernur untuk mohon lahan yang dilebih. Ada TPS 3R di lingkungan kota, satu. Kedua, tidak cukup kebersihan itu di kota. Sekarang ini percontohan TPS 3R ada di 6 desa. Nah, kita sudah kasih truk, di atas 33 truk desanya. Nah, kita ada regulasi, ada pergub, ada perarem, ada peraturan desa. Dan juga TPS 3R ini akan kita sinergikan dengan hatinya PKK dan Puspa Aman. Puspa Aman adalah tempat pembibitan ataupun penanaman ketahanan pangan bagi masing-masing rumah tangga. Nah, jadi kita sinergikan sehingga nanti semua desa harus tercover, walaupun tidak harus desa itu memiliki TPS 3R, minimal 1 TPS 3R untuk 3 desa. Kalau desanya besar 1 desa, kalau kecil untuk 4 desa. Jadi clear bahwa nanti di TPA kita yang di Temesi cuma menampung residunya saja. Pak, ada himbauan mungkin untuk masyarakat terkait dengan pewujudan dan Gianyar bersih dari Kota Kumuh? Iya, untuk masyarakat Gianyar, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dari program yang telah saya rencana dan saya jalankan, sudah menampakkan hasil. Kota kita menjadi kota tercantik di Bali, kota kita menjadi distrik sendiri dikunjungi. Jagalah kebersihannya, jaga kebersihan rumah tangga, jaga kebersihan desa, jaga kebersihan Kabupaten Gianyar ini. Terima kasih Bapak Agus Mahyasra atas waktunya. Dan saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama Bupati Gianyar ya. Semoga bisa memberi informasi lebih bagi Anda dan menjadi inspirasi buat kita semua. Saya Ulantari Kadek Santosa, Kompas TV Gianyar, Bali.